Halo, jumpa lagi nih dengan Mimin. Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih, terus tetap stay tune di channel kita tercinta. Nah, video kita kali ini adalah tentang 5 bendungan terbesar di Timur Tengah. Bendungan apa sajakah itu? Yuk cek video ini. Bendungan Tarbela. Bendungan Tarbela adalah bendungan yang berada di sepanjang Sungai Indus di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Lebih tepatnya, bendungan ini terletak di Kabupaten Swabi dan Haripur di Provinsi Khyber, sekitar 30 km dari kota Swabi. Bendungan Tarbela dibangun dengan mengikuti struktur bumi dan menggunakan batu terbesar di dunia. Berdiri setinggi hampir 500 kaki dan mencakup keseluruhan Sungai Indus dengan ketinggian 9.000 kaki. Bendungan ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang pada saat ini memasok sekitar 16% dari listrik yang dihasilkan di Pakistan. Meskipun berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, tapi tujuan utama proyek Bendungan Tarbela sebenarnya adalah mengatur aliran Sungai Indus untuk tujuan irigasi dan tentu juga sebagai pengendali banjir. Proyek bendungan ini merupakan bagian dari rangkaian proyek infrastruktur luas yang disebut sistem irigasi Indus, di mana hal itu merupakan sistem irigasi terbesar di dunia. Bendungan Mangla. Mangla adalah bendungan multiguna yang terletak di Sungai Jhelum di distrik Mirpur, Azad, Kashmir, Pakistan. Ini adalah bendungan terbesar ke-7 di dunia. Bendungan ini mendapatkan namanya dari desa Mangla. Pekerjaan konstruksi bendungan Mangla dimulai pada Maret 1963 dan diselesaikan hanya dalam 4 tahun 3 bulan dengan biaya 434.050.000 US dollar. Bendungan Ataturk. Bendungan Ataturk awalnya adalah bendungan bernama Karababa. Bendungan ini membendung Sungai Efrat di perbatasan antara Provinsi Adıyaman dan Provinsi Şanlıurfa di daerah Anatolia Tenggara di Turki. Bendungan Ataturk memotong kira-kira sepertiga dari aliran Sungai Efrat. Tahu gak sih guys, bendungan Efrat ini berkaitan erat dengan berita di salah satu kitab suci agama, di mana dikatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat ini mengering. Nah, berita pentingnya adalah bahwa menurut Badan Antariksa Amerika Serikat pada tahun 2013 mengungkap bahwa air wilayah Timur Tengah mengalami pengurangan yang cukup drastis, sehingga volume Sungai Efrat pun sangat jauh berkurang. Wow, kiamat sudah dekat guys. Bendungan Aswan. Bendungan Aswan terletak di Mesir. Ada keunikan pada Bendungan Aswan yang tidak dimiliki oleh bendungan lainnya, yaitu bahwa setiap tahunnya bendungan ini senantiasa menyambut luapan Sungai Nil. Air adalah anugerah, tapi air juga bisa menjadi musibah. Tetapi dengan keberadaan Bendungan Aswan, musibah banjir hampir tidak pernah lagi terjadi. Demikianlah peradaban dalam kehidupan manusia telah membawa manusia mencapai kesejahteraan dengan mengelola limpahan air dari Sungai Nil menjadi bermanfaat dan menjauhkannya dari musibah. Pembangunan Bendungan Aswan ini tadinya hendak didanai oleh Amerika Serikat, tetapi entah kenapa pada akhirnya negara adidaya tersebut mundur. Lalu Uni Sovietlah yang akhirnya melanjutkan pendanaan pembangunan Bendungan Aswan. Tidak tanggung-tanggung, mereka mendatangkan 400 ahli konstruksi bendungan dan mengucurkan dana senilai miliaran dolar. Wow,
Sungguh bendungan yang megah. Bendungan Mosul dibangun pada tahun 1984, tetapi struktur bendungan Mosul mengalami masalah sehingga insinyur Amerika Serikat menyebut bendungan Saddam adalah bendungan paling berbahaya di dunia. Hal ini mengacu pada letak bendungan yang dibangun di atas tanah yang gampang larut dalam air. Mencegah hal itu terjadi, bendungan akhirnya diperkuat agar tidak jebol dan runtuh. Oh ya, tapi tahu nggak sih guys, kira-kira apa yang terjadi seandainya bendungan ini jebol? Air setinggi 20 meter dari bendungan ini akan menghantam ke kota Mosul yang dihuni 1,7 juta jiwa. Wah, untung saja hal itu tidak akan terjadi, karena sudah diantisipasi dengan membangun bendungan yang kuat. Bendungan Mosul mampu menahan lebih dari 12 miliar meter kubik. Air yang dihasilkan adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh provinsi Niniwe. Bendungan ini menjadi salah satu proyek prestisius mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan merupakan bendungan terbesar keempat di Timur Tengah. Nah, demikianlah 5 bendungan terbesar yang ada di Timur Tengah. Kalau kalian sedang berada di Timur Tengah, tidak ada salahnya kalian mengunjungi bendungan-bendungan yang luar biasa ini. Di samping melihat hebatnya para ahli konstruksi bendungan, tentunya dengan melihat bendungan itu kalian akan melihat kebesaran Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang mampu menciptakan air sebanyak itu hingga bisa digunakan manusia untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oke guys, akhirnya tak lupa Mimin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar tak ketinggalan video-video lain yang lebih menarik. Sampai jumpa.